Alhamdulillah, Bapak jamaah sekalian, pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan ketenangan hati kita, dan diberikan bekal untuk hidup di hari ini. Rasulullah pernah bersabda, "Man asbaha mu'afan fi badani." Barang siapa yang bangun pagi mendapati badannya sehat walafiat, aminan fi syirbihi, dan merasa tenang di kampungnya, merasa tenang di gubuknya, di rumahnya, indahu qutu yaumihi, dan di hari itu ada untuk buat dimakan. Faka'annama quyizat dunya bihazafiriha, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan segala isinya. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan meneruskan membaca kitab Risalatul Ma'awanah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ar-raja' wal khauf. Mari kita luruskan niat kita, nawaitu ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niatkan taklim kita sebagaimana taklim yang diniatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ma nawa salafus salih, dan niatkan taklim kita sebagaimana taklimnya para ulama-ulama saleh terdahulu. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'alaika bil iktsari min ar-raja' wal khauf fa innahuma min asyrafi thamaratil yaqin. Hendaklah engkau memperbanyak perasaan harap dan takut kepada Allah, karena dua perasaan ini termasuk paling mulianya buah daripada keyakinan kita. Kita punya iman yang kuat namanya yakin, dan buah daripada yakin ini yang termulia itu adalah perasaan takut dan harap. Maka perbanyaklah rasa takut dan harap ini, kata beliau. Kenapa? Karena itu adalah paling mulianya keyakinan, buah daripada keyakinan kita. Wa qad wasafallahu bihima ibadahu sabiqin qala wa huwa asdaqul qailin, dan Allah telah mensifati hamba-hambanya terdahulu di kalangan para nabi dan para sahabat. Dan Allah maha benar firman-Nya, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka anggap sebagai Tuhan sebenarnya adalah mereka orang-orang yang sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan jalan bagaimana lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuna rahmatah, bahkan mereka mengharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka orang-orang yang takut kepada azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, karena azab Tuhanmu adalah azab yang sangat menakutkan. Di sini menjelaskan bahwa di zaman dahulu banyak orang menyembah berhala misalnya, dan berhala itu merupakan
gambaran dari orang-orang soleh. Misalnya di zaman Nabi Nuh itu ada orang-orang soleh, dan kemudian setelah sepeninggalnya Nabi Nuh, untuk mengingat orang-orang soleh ini dibikinlah patung. Akan tetapi setelah beberapa generasi, patung itu bukan hanya sebagai pengingat untuk orang-orang soleh itu kemudian disembah. Padahal mereka itu orang-orang soleh itu yang mereka sembah itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Mereka mengharap rahmat Allah. Inilah dalil dalam Al-Quran bahwa orang-orang terdahulu adalah orang-orang yang banyak takutnya kepada Allah dan banyak harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni 'abdi bi. Qala Allah taala, ini hadis qudsi. Aku tergantung kepada perasaan hambaku kepadaku. Falyadun nubi ma syaa. Maka berprasangkalah kepadaku sesuai keinginanmu. Ini hadis yang menjelaskan tentang prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kita sangka memiliki rahmat yang luas, maka akan muncul harapan. Kalau Allah kita sangka memiliki adab yang pedih, maka kita akan muncul rasa takut. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, dua perasaan ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dua perasaan ini adalah merupakan alarm hidup kita, dan Allah memberikan perasaan ini, kemudian kita bisa hidup di dunia ini dengan selamat. Ada rasa ingin dan ada rasa takut. Takut sakit, takut miskin, takut susah, takut anak-anak juga pendidikannya tidak terjaga. Jadi rasa takut seperti ini membuat kita bergerak. Itu selalu disebut dengan daya tolak. Jadi dalam diri kita ini ada daya tolak, ada daya tarik. Begitu juga kita ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, ingin anak-anak pendidikan tinggi, ingin. Nah, dengan keinginan ini maka kita terdorong untuk bergerak. Sehingga dengan dua keinginan ini kita selamat daripada kemiskinan, kesusahan, dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Artinya apa? Rasa takut dan harap ini oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan contoh dalam hidup yang sementara di dunia ini. Kalau ada orang menginginkan hidup di dunia ini hidup yang enak, hidup yang nikmat, sehat, sehingga dia berupaya untuk bekerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga kemudian dia dapatkan apa yang diinginkan itu. Kemudian dia pun takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian dia berusaha untuk menghindar dengan berbagai macam cara dan usaha, sehingga kita terjauh dari apa yang kita takuti itu. Bagaimana lagi dalam kehidupan setelah kehidupan yang sementara ini? Ada kehidupan yang ada awalnya, tidak ada akhirnya. Di sana ada rahmat Allah yang sangat luas, melebihi luasnya rahmat Allah yang ada di dunia ini. Allah memiliki 100 rahmat, kata Rasul, dan yang diturunkan ke di dunia ini hanya satu rahmat saja, dan itu yang dinikmati, dikeroyok, dialami, dirasakan oleh Nabi Adam dan anak cucunya sampai nanti hari kiamat.
satu rahmat saja. Dan 99 rahmat Allah ada di surga. Begitu juga Allah juga memberikan penderitaan di dunia ini. Ada rasa sakit, ada penyakit, ada kesusahan, ada kemiskinan, ada bencana, berbagai macam hal yang ditakuti. Dan itu baru 1%-nya saja daripada penderitaan di akhirat. Penderitaan akhirat terutama di neraka itu 99% semua penderitaan di dunia ini. Maka dengan itulah Allah memberi tahuan kepada kita ayat-ayatnya bahwa jika engkau memiliki harapan tinggi di dunia ini, apakah engkau tidak lebih tinggi lagi harapannya di akhirat? Kalau engkau punya rasa ketakutan yang besar di dunia ini, apakah engkau tidak memiliki ketakutan lebih besar ketika nanti kamu pulang ke akhirat? Nah, inilah yang disebut dengan khauf dan raja. Sehingga dengan rasa harap yang tinggi untuk mendapatkan rahmat Allah yang luas di surga, maka Allah katakan dalam Al-Quran, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Lihatlah dalam kehidupan di dunia ini bagaimana aku bedakan kelas satu sama lain di antara kalian. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan ingat kata Allah, di akhirat perbedaan kelas itu lebih lebar dan lebih luas. Untuk di dunia saja kita kadang merasa iri dengan kelas di atas kita secara ekonomi. Maka begitu kita nanti masuk ke akhirat, kelas itu lebih luas dan lebih lebar. Kalau kita takut menjadi orang yang susah di dunia, tentunya kita harus lebih takut menjadi orang yang susah di akhirat. Kalau kita menginginkan kelas elit di dunia, maka tentu kita harus menginginkan kelas elit di akhirat. Betapa banyak orang yang mencari, berusaha mendapatkan kelas elit di dunia ini, tapi tidak ada usaha untuk mendapatkan kelas elit di akhirat. Betapa banyak orang yang menjaga dirinya dari berbagai macam ketakutan, bencana, sakit dan penyakit, penderitaan, tapi tidak berusaha menghindari penyakit dan penderitaan akhirat yang begitu pedih. Maka benar, iman membuahkan yakin. Iman yang kuat namanya yakin, dan buah daripada yakin adalah khauf dan raja, rasa harap dan rasa takut, keinginan dan ketakutan. Iman yang kuat, yakin yang kuat akan akhirat melebihi yakinnya di dunia ini. Kalau saya di dunia ini yang sementara ini saya harus mendapatkan ini dengan kerja keras, padahal ini tidak seberapa lama aku dapatkan, aku rasakan, aku alami, aku miliki. Sementara dia punya iman dan yakin memiliki Allah yang memberikan rahmatnya berupa surga di akhirat, yang kenikmatannya mala ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga di dunia ini, wala ala khati qalbi bashar, bahkan belum pernah terbayang oleh pikiran dan gambaran hati manusia. Seperti apa kenikmatannya. Dan di surga itu berkelas-kelas. Yang tertinggi surga Firdaus kan gitu. Nah, tentu saja kita akan berharap tidak hanya surga yang paling bawah gitu. Kita menginginkan surga yang paling tinggi. Lalu apa upaya kita? Dengan keinginan yang begitu kuat itulah, maka ibadah kita semakin kuat. Menjaga makanan kita yang haram, yang halal, menjauh yang haram semakin kuat. Karena ibadah ini di atas makanan kita. Kalaupun ibadah kita bagus, haji kita bagus, puasa kita bagus, makanan kita haram, nol semua. Karena ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, dengan keyakinan yang seperti itu, memiliki harapan yang tinggi, takut yang kuat kepada Allah, maka kita takut menyentuh yang haram. Dan kita berusaha untuk mendapatkan yang halal. Nah, inilah buah daripada khauf dan raja. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa izzati la ajma'u ala abdi aminaini wala khaufaini in huwa ammanani fid dunya afat yauma amatu ibadi. Demi kemuliaanku, kata Allah, aku tidak akan mengumpulkan di dalam seorang hamba dua rasa aman dan dua rasa takut. Apabila dia merasa aman di dunia, akhaftuhu yauma ab'atu ibadi, maka aku akan berikan dia rasa takut pada waktu aku membangkitkan hamba-hambaku. Wa in huwa khafani fid dunya, kalau dia memiliki rasa takut di dunia, amantuhu yauma ajma'u ibadi, maka aku berikan rasa aman dia ketika aku kumpulkan hamba-hambaku di akhirat. Kata Allah, aku tidak pernah mengumpulkan di hati seorang hamba dua rasa aman dan dua rasa takut. Kalau dia merasa aman di dunia, maka aku berikan rasa takut di akhirat. Kalau dia punya rasa takut di dunia, maka aku berikan rasa aman di akhirat. Di dunia nggak punya rasa takut, nggak takut murka Allah, ya, nggak takut kepada yang haram, maka di akhirat keamanannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau di dunia dia merasa takut, maka di akhirat diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. War-raja ma'rifatul qalbi sa'atu rahmatillah. Apa itu harap? Raja adalah pengenalan hati akan luasnya rahmat Allah, wajudihi, dan kedermawanannya Allah, wa azimi fadlihi, dan agungnya karunia Allah, wa ihsanihi, dan kebaikannya Allah, wa jamili wa'dihi, dan indahnya janji Allah, liman amila bi ta'atihi, kepada orang-orang yang taat kepadanya. Fa yatawalladu min hadhil ma'rifah, dengan ma'rifat seperti ini lahirlah halatu farhin, rasa senang, rasa gembira, tusammar raja, yang disebut dengan raja. Apa itu raja? Raja itu adalah mengenalnya hati kita akan luasnya rahmat Allah. Sama seperti kita di dunia ini, kita tahu betapa luas rahmat Allah. Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita kekayaan di alam ini yang bisa kita cari. Famshu fi manakibiha, carilah karuniaku, kata Allah, di setiap pelosok-pelosok bumi ini. Kita tahu begitu besar rahmat Allah, apalagi di Indonesia ini. Maka ketika tahu rahmat Allah, kebaikan Allah, kepada siapa? Kepada orang yang mau menjemputnya. Kekayaan begitu luas diberikan oleh Allah di negeri ini misalnya, tapi kita tidak bisa menjemputnya, tidak mau menjemputnya, mencarinya, ya nggak dapat. Begitu juga di akhirat. Betapa luasnya surga Allah, betapa luasnya rahmat Allah, tapi kita tidak mau taat kepadanya. Nah, yang disebut dengan raja, orang yang punya harap seperti tadi, adalah orang yang mengetahui rahmatnya,
keindahan janjinya, kebesaran kelomanannya, kedermawanannya, kemudian dia taat kepadanya. Nah, itulah orang memiliki raja namanya. Kalau hanya punya pengetahuan dan harapan tapi tidak berusaha, nah itu namanya jahil, orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Itulah yang disebut dengan raja. Wa tamratul maqsudah minhu kasratus musari'ah fil khair. Apa buah raja yang seperti itu? Buah raja yang seperti kasratul musari'ah fil khairat, maka dia semakin bergegas di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, wasiddatil muhafadhah ala ta'at, dan sangat menjaga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'ata hiya sabil al-musila ila ridwanillah wa jannatih. Kenapa? Karena ketaatan-ketaatan itu adalah jalan, jembatan yang menyampaikan dia kepada ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia mengenal rahmat Allah, luasnya rahmat Allah, mengenal kebaikan Allah, mengenal janji-janjinya, maka semakin kuat taatnya dia kepada Allah, semakin kencang kepada kebaikan-kebaikan. Ya, semakin semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yakin jalan menuju surga Allah, jalan menuju ridhonya Allah hanya melalui ketaatan-ketaatan ini. Jadi ibarat kasarnya Pak, rojak khauf ini bahan bakar, mesin bahan bakar yang ada dalam diri kita untuk bisa kita mendapatkan apa yang kita inginkan seindah-indahnya, baik di dunia maupun di akhirat, dan untuk menghindar dari segala penderitaan yang sepedih-pedihnya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ammal khaufu fa asluhu ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala. Adapun khauf aslinya, dasarnya adalah pengetahuan hati akan keagungan Allah, kehebatan Allah, wa qahrihi, dan kerasnya Allah kepada hambanya, wa syiddati iqabihi wa ali ibadihi, dan dahsyatnya siksa Allah dan pedihnya adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf itu berawal dari makrifat yang muncul kemudian masuk ke dalam keimanannya, bahwa Allah itu maha jalal, maha hebat, dan Allah itu maha keras siksanya, maha keras penekanannya kepada manusia, dan sangat pedih adabnya. Nah, pengetahuan seperti itulah kemudian yang tawa'ada bihi man aswahu, yang diancamkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang maksiat, wa khalafa amrahu, dan menyelisihi perintahnya. Fa yatawalladu min hadhil ma'rifah halatu wajal. Dengan pengetahuan seperti itu muncullah, lahirlah perasaan takut, tusammal khauf, yang disebut dengan khauf. Ini iman kita, yakin kita akan kehebatan Allah, akan pedihnya siksanya, akan kuatnya azabnya Allah, dahsyatnya azabnya Allah, muncul rasa takut. Setelah muncul rasa takut, fatamratul maqsud minhu, maka berbuahlah maksud tarkul ma'asi, dia akan meninggalkan maksiat, wasiddatul ikhtiras minha, dan sangat menghindar dari maksiat. Fa innal ma'siyah tariq al-musil ila qasatillah, karena maksiat itulah yang membawa kepada murkanya Allah, wa daru iqubatihi, dan kampung siksanya, yakni neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan khauf. Sama kita di dunia ini takut sakit, takut ada bencana, takut penderitaan, takut miskin, kan gitu. Semakin kuat pengetahuan kita tentang penderitaan tadi, maka semakin berusaha kita untuk lepas dari penderitaan tadi. Semakin berusaha untuk lepas dari penderitaan tadi, maka kita berusaha sehingga kita selamat.
Nah, begitu juga pengetahuan kita tentang akhirat. Betapa di neraka itu pedih, sangat pedih siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa? Buahnya kita akan meninggalkan maksiat, wasiddatul ihtiras minha, dan kita akan menghindar dari maksiat itu. Karena kita yakin maksiat itulah yang akan membawa kepada murka Allah dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu raja'in la yahmilu ala fi'lil muwafiqat wa kullu khaufin la yahmilu ala tarkil mukhalafat ma'dudatani. Setiap rasa harap yang tidak membawa kepada taat dan rasa takut yang tidak membawa kepada menjauhi maksiat, maka itu tidak akan berguna. Saya takut neraka, saya takut siksa kubur, tapi nggak mau sholat, gitu. Tapi nggak mau puasa, tapi nggak mau meninggalin yang haram. Itu sia-sia saja, makdudani, tidak ada apa-apanya rasa takut itu. Jadi secara bahasa roja itu takut yang disertai dengan usaha menghindarinya. Khauf roja itu adalah rasa ingin dan ada usaha untuk mendapatkannya. Adapun hanya ingin saja tapi tidak berusaha, itu bukan roja namanya. Adapun takut saja tapi tidak mau menghindar, itu bukan khauf namanya. Nah, seperti itu. Inda arbabil basair. Li'anna man raja syai'an talabahu, karena orang yang menginginkan sesuatu pasti dia mencarinya. Wa man khafa syai'an haraba minhu, barang siapa yang takut kepada sesuatu pasti lari darinya. Nah, inilah alarm, alat yang sangat penting di dalam diri kita, dalam kehidupan. Sehingga dengan penjelasan ini kita tahu dari kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat diri kita, melihat keluarga kita, melihat tetangga kita, melihat teman-teman kita. Sejauh mana roja dan khaufnya, kita akan bisa. Kita melihat diri kita, kok saya masih begini, kok saya masih begini. Berarti rojaknya kurang, khaufnya kurang, gitu. Kalau kita rojaknya kuat, khaufnya kuat, pasti istiqomah sholat jamaahnya, istiqomah baca Qur'annya, istiqomah sedekahnya, kan gitu. Istiqomah mencari hal-hal yang dihalalkan Allah dan berhati-hati masuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di sini ada bab warok dan bab zuhud Pak setelah ini. Ya. Kenapa? Itulah manfaat rasa takut dan harap. Kita akan hati-hati dalam hidup ini. Gitu. Akan hati-hati dalam hidup ini. Ya. Karena taat kepada Allah tadi, takut kepada Allah tadi, ya, sehingga kata Imam Al-Junaid, panglimanya para walinya Allah, ya, walaupun kalian orang yang berpuasa setiap hari, kemudian di malam hari kalian sholat dan tidak pernah selesai melaksanakan sholat berjamaah, tapi kalian tidak meninggalkan yang haram, maka sia-sia semuanya. Sia-sia semuanya. Kenapa? Karena ibadah kalian itu berasal dari daya badan kalian. Kita ngaji kan karena kita kuat jalan ke sini. Kita sholat berjamaah baca Quran karena kita punya daya mampu untuk itu. Dan kedayaan kemampuan anggota badan kita ini dari makanan kita. Kalau kita nggak makan 3 hari, sehari 2 hari, bisa nggak ke sini kita, Pak? Bisa nggak kita sholat berjamaah? Bisa nggak kita baca Quran? Artinya apa? Semua itu dari makanan dan minuman kita. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, seandainya kalian membeli baju seharga
10 dinar. Di antara 10 dinar itu 10 dirham. Di antara 10 dirham itu ada 1 dirham duit haram yang kau belikan baju itu. Maka sholat Anda tidak akan diterima oleh Allah. Atau bahasa kita, 100.000 kita pakai beli pakaian kita, ada 10.000 yang berasal dari yang haram, maka sholat kita tidak akan terima oleh Allah. Sampai ke sana, Pak. Kalau kita pengen selamat, ya, kalau kita pengen selamat dengan rasa khauf roja itu, kita akan diteliti semua. Kita akan teliti semua. Nah, tapi kalau roja dan harap ini sudah samar-samar dalam kehidupan kita ngegampangin, Pak, dalam hidup ini. Ya, ngegampangin kita dalam hidup ini. Nah, inilah kita pentingnya ngaji tasawuf, gitu. Ya, ngaji tasawuf sehingga kita benar-benar ihsan di dalam beribadah, profesional dalam beribadah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan nampak Allah, atau kita yakin selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah, annan nasa salasatun, bahwasanya manusia itu ada 3 golongan. Abdun qad anaba ila rabbih. Pertama adalah seorang hamba yang telah benar-benar kembali kepada Tuhannya. Ini ada kata anab, dari kata anaba, inabah. Jadi kalau taba, yatubu taubatan. Taba itunya kembali. Taba, fi'il mudhari'nya yatubu, ya. Kata dasarnya dari kata taubat. Nah, tapi kalau inabah itu dari kata anaba, yunibu inabatan. Jadi kalau taubat itu kembali, kalau inabah itu artinya adalah selalu kembali. Gitu. Selalu kembali maksudnya apa? Semangat dalam ibadahnya, tinggi dalam semangat dalam ibadahnya. Ya, bukan hanya taubat kembali saja, tapi begitu sudah taubat, dia terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya inabah. Ya. Pertama adalah orang yang anaba ila rabbih, yang semangat ibadahnya kepada Tuhannya, yang pengen selalu merasa dekat kepada Tuhannya. Watma'annat nafsahu bihi, dan merasa tenang ketika dekat dengan Allah. Wa anqasa'adhulmatu syahwatihi bi islaqi anwari qurbihi, dan telah sirna kegelapan syahwatnya karena cahaya daripada kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang begitu dekat dengan Allah, orang yang begitu menjaga kedekatannya dengan Allah, maka syahwatnya itu akan menjadi pudar karena cahaya kedekatannya dengan Allah. Orang yang istiqomah itu, istiqomah ke masjid, istiqomah baca Quran, istiqomah, syahwat keinginan untuk maksiat ini hilang. Bermaksiat itu takut. Nah, ini manfaat daripada kita begitu dekatnya dengan Allah. Terjaga hidupnya, ini terjaga. Kenapa? Karena sudah saat telah sirna, ya, telah sirna syahwatnya. Bukan sirna artinya jadi tawar, Pak, ya. Tidak kuat lagi, gitu. Syahwatnya itu. Syahwat maksudnya adalah nafsunya, gitu. Falam tabqa lahu laddatun illa munajatihi, kenikmatannya tidak lain kalau dia dekat dengan Allah. Wala rohata illa fi muamalatihi, dan tidak ada rasa tenang dalam hidupnya kecuali ketika dia berhubungan dengan Allah. Kita udah sampai ke derajat ini belum, Pak? Nah, ini derajat para wali, Pak. Ini derajat para wali. Ketika dia istiqomah dalam ibadahnya, semakin tinggi dalam inabahnya kepada Allah, maka nafsunya itu akan menjadi tawar, ya. Akan bisa redah, maksudnya redah, ya. Bahkan ketakutannya kepada Allah sangat kuat, seperti itu. Nah, maka kemudian apa yang membahagiakan dia dalam hidupnya? Kalau dekat dengan Allah, ya. Ketika baca sholat nikmat, baca Quran nikmat,
rajin sedekah nikmat, doa nikmat. Itu kenikmatannya. Ya. Maksiat menyebalkan, ya kan? Dia takut jatuh kepada maksiat. Matanya nggak mampu dia melihat maksiat, telinganya nggak mungkin mampu mendengar yang maksiat, tidak mungkin mampu. Kenapa? Karena akan menghilangkan kenikmatannya ketika dia dekat dengan Allah. Dia takut kenikmatan itu akan hilang kalau dia bermaksiat. Nah, ini golongan hamba yang pertama seperti ini. Fasara raja'uhu syauqan wa mahabbatan, maka orang seperti inilah yang rojaknya melahirkan rasa rindu dan cinta kepada Allah. Kita sudah ada rasa cinta rindu gak sama Allah? Jadi orang yang pertama ini, ya Pak ya, golongan yang pertama ini, rojak tadi itu melahirkan rasa cinta dan rindu, atau menjelma rasa cinta dan rindu. Kalau kita misalnya nih berharap surga yang begitu tinggi, kalau belum merasakan cinta dan rindu kepada Allah, berarti tahapnya belum sampai ke sini. Karena surga itu hanya pemberian dari Allah. Orang yang cinta kepada surga yang sebenarnya adalah cinta kepada yang memberi surga itu. Kan gitu, Pak? Nah, contoh, ada seorang yang mencintai kekasihnya. Dia akan memberikan cenderamata kepada kekasihnya itu. Akan memberikan hadiah yang menurut dia berharga. Begitu diberikan kepada kekasihnya itu, kekasih sangat senang. Misalnya emas atau logam mulia, senang sekali. Diciumnya, disimpannya, diberikan tempat yang begitu indah. Tapi dia tidak ingat kepada yang memberi, gitu, kepada kekasihnya ini. Nah, kira-kira kalau kekasihnya tahu dia hanya cinta kepada pemberiannya, marah nggak kira-kira? Maka rojak, harapan kita akan surga yang katanya indah itu membuahkan rasa cinta kepada yang punya, gitu. Membuahkan rindu kepada yang punya. Jadi tidak lagi kepada bendanya, tapi kepada yang memberinya, gitu. Nah, ini derajat yang pertama. Begitu juga dalam kehidupan dunia ini, Pak. Betapa banyak pemberian Allah kepada kita. Nikmat kita merasakan kesehatan, ya, merasakan keluarga yang harmonis, merasakan apa yang dimiliki oleh kita, pemberian Allah. Tapi kita lupa kepada yang memberikan, gitu. Pasti Allah akan murka kepada kita, akan murka kepada kita. Wa khaufu ta'dhiman wa khibatan, adapun rasa takutnya akan menjelma rasa pengagungan dan merasa rendah di hadapan Allah. Nah, jadi rasa takutnya orang seperti itu mengagungkan Allah, mengagungkan Allah, ya. Kemudian wahibatan, merasa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perasaan seperti itu ternyata bersumber dari roja dan khauf ini. Bersumber dari roja dan khauf. Wa abdun la ya'manu ala nafsihi min at-taqa'ud anil ma'murut war rukun ilal mahdurat. Yang kedua adalah seorang hamba yang belum bisa menjaga dirinya agar selalu mengerjakan yang diperintah dan belum bisa menjaga dirinya untuk jatuh kepada yang diharamkan. Ini yang kedua. Golongan yang kedua, walladzi yang bagi li hadzal abd, maka seharusnya seorang hamba masuk golongan tipe ini, istiwaul khaufi war raja, maka di dalam hatinya harus seimbang antara rasa khauf dan rasa takut. Hatta yakuna kajanahi ta'ir, sehingga menjadi seperti dua sayap burung. Wa qala alaihi salam, law wazana khaufal mu'min, law wazana khaufal mu'min wa raja, lau khazana khauful mu'min wa raja'uhu, kalau seandainya ditimbang rasa takutnya seorang mukmin dan rasa harapnya, la'tadala, maka akan seimbang.
wa hadza halu aktsaril mu'minin, dan inilah keadaan kebanyakan orang-orang beriman. Nah, jadi kebanyakan Pak orang beriman ini tipe yang kedua. Ya, kalau tipe yang pertama itu orang-orang yang benar-benar apa tadi Pak, keyakinannya kuat, roja khaufnya kuat, maka dia mencoba masuk ke kelas elit itu. Iya, masuk ke kelas elit itu. Akhirnya kebahagiaannya di dunia bukan dengan benda-benda lagi Pak, orang seperti itu. Kebahagiaan di dunia ketika dekat dengan Allah saja. Dekat dengan Allah, mau punya benda mau tidak, enggak soal orang seperti itu. Nih yang pertama. Nah, adapun yang kedua adalah kelompok orang yang belum mampu untuk benar-benar menjaga taat, belum mampu untuk benar-benar meninggalkan yang haram. Maka orang seperti itu harus seimbang antara khauf dan rojaknya. Ya, nah, kita kembangkan lagi keyakinan kita kepada sesuatu yang tadi itu sangat pedihnya siksa Allah dia, kemudian sangat indahnya surga Allah itu harus seimbang, ya, sehingga kita meningkat lagi, ya, meningkat lagi. Kemudian kita bandingkan dengan di dunia, di dunia saja kita berusaha untuk mendapatkan yang kita inginkan dan berusaha untuk terhindar daripada yang kita takuti, bagaimana di akhirat? Nah, dengan perasaan dan pengimbangan seperti itu, perbandingan seperti itu, kita akan meningkat keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir adalah abdun, seorang hamba, qad ghalaba 'alaihi at-taqlid wastaula 'alaihi at-tafrid, yaitu orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya dan dikuasai oleh hal yang melampaui batas. Falaik bihi ghalabatul khauf, maka baginya hendaklah lebih kuat rasa takutnya, liyanjazaru anil ma'asi, supaya dia bisa untuk meninggalkan maksiat, illa indal maut, kecuali ketika sudah dia sampai kepada nazak atau masa-masa akan kematiannya. Nah, maka adapun yang ketiga ini Pak, orang yang melampaui batas, maka dia harus lebih kuat rasa khaufnya daripada rasa rojaknya, ya. Nah, tentunya pertama harus dimulai dari ilmu, ya, harus diajak dulu dia kepada taklim, ya. Nah, kenapa? Khauf itu dan roja itu diawali dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin, ya. Wa amma man khafa rabbahu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Wa amma man khafa maqama rabbi, orang yang takut kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, ketika takut maka dia akan menahan hawa nafsunya. Nah, takut itu dari mana? Dari ilmu. Ya, contoh nih, air nih. Kalau saya tahu di dalam air ini ada racun, saya takut minum ini, Pak. Benar nggak, Pak? Nah, kalau saya tidak tahu kalau di dalam air ini ada racun, saya berani minum ini. Artinya apa? Takut dan harap itu dari ilmu, Pak. Ilmu yang kuat namanya yakin, kan gitu. Ilmu yang kuat namanya yakin. Nah, kalau sudah takut ada, maka keinginan kita untuk minum walaupun kita sudah haus, kita tahan. Kenapa? Karena rasa takut tadi. Gitu. Maka jalan satu-satunya bagi orang yang ketiga ini, pertama kali diajak kepada taklim dulu. Ya, diajak kepada taklim dulu. Nah, cuma apa mau, kadang gitu kan? Nah, inilah yang kadang dipaksa. Kalau kita kan dipaksa keluar 3 hari misalnya kan, dipaksa dulu, gitu kan? Dipaksa dulu. Akhirnya apa? Nah, selama 3 hari itu diketaklimin di situ, macam-macam di situ, baru muncul rasa takutnya. Kenapa? Karena di fadilah amal diterangkan begini, gitu Pak. Dari ilmu muncullah rasa takut dan harap. Karena di fadilah amal itu menjelaskan beginilah adab Allah untuk orang yang maksiat, beginilah keutamaan bagi orang yang mengerjakan taat, kan gitu. Nah, dengan itulah muncul, dengan fadilah amal itu muncul rasa takut dan harap. Maka fadilah amal itu disebut sebagai roda belakang, Pak. Roda belakang. Ilmu tentang fadail itu roda belakang. Ya kan? Karena itu yang
yang membuat khauf dan roja, mengetahui ilmu tentang keutamaan-keutamaan amalan, fadhilul amal namanya. Kalau ini sudah tahu, dia akan mengaji yang namanya masail. Gimana cara selamat? Oh harus sholat, oh harus puasa, maka belajar masail. Nah, masail itu diawali dengan fadhail, Pak. Kalau dia nggak ngaji fadhail, males ngaji masail, kenapa? Sholat aja males. Bagaimana pengen tahu kan gitu? Oh jemaah sekalian rahimakumullah. Nah inilah pentingnya kita ngaji, ya. Pentingnya kita ngaji tasawuf, atau mungkin kita pentingnya dipaksa untuk menjadi orang soleh, ya Pak ya. Sebab tanpa dipaksa kita kadang ya sama seperti orang sakit kadang harus dipaksa ke dokter. Ada yang nggak mau dibawa ke dokter gitu kan. Nah, harus dipaksa. Begitu dipaksa masuk rumah sakit 3 hari udah selesai sembuh. Kalau nggak dipaksa lama sembuhnya gitu. Lama sembuhnya. Paham ya? Demikianlah jemaah sekalian rahimakumullah bab khauf dan roja. Di mana khauf dan roja ini adalah berawal dari ilmu ma'rifah. Ma'rifah itulah kemudian memuatkan iman dan yakin dan berbuah khauf dan roja. Kalau sudah ada khauf dan roja, maka kita akan takut jatuh kepada maksiat dan bersemangat untuk datang kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Udah siap ini sahurnya nih. Ada pertanyaan, Pak? Cukup Pak ya? Tinggal kita insya Allah mengamalkan dalam keseharian kita. Baik, kita tutup di kifarul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.